Mengapa Jerman bisa kalah di Perang Dunia Kedua? Sebelum kita membahas kekalahan Nazi, mari kita bahas peluang menangnya terlebih dahulu. Apakah dari awal Jerman pasti kalah dalam perang melawan Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan lain-lain? Apakah sejak awal Hitler mustahil menang? Sebenarnya Hitler bisa menang. Hitler punya banyak celah dan kemungkinan memenangkan Perang Dunia Kedua ini. Namun perjuangan mengalahkan Hitler oleh orang-orang Rusia, Inggris, Amerika, dan lain-lain itu tidak bisa dianggap sebagai ya dari awal mereka pasti menang. Walaupun Jerman dikeroyok begitu banyak negara. Pertama, kita harus mengingat bahwa perang itu seringkali bergantung pada teknologi. Tanpa teknologi yang mumpuni, jangan harap bisa mengalahkan lawan. 100.000 tentara bersenjata tombak sudah pasti akan dibantai oleh 1.000 tentara yang bersenjata senapan mesin, mortar, tank, dan senjata-senjata modern lainnya. Nah, Jerman sejak akhir 1800 sudah memiliki teknologi yang menyaingi. Bahkan di beberapa segi mengalahkan teknologi Inggris dan Amerika Serikat. Apalagi teknologi Uni Soviet. Misalnya Jerman adalah negeri pertama yang menggunakan pesawat militer bermesin jet. Contohnya pesawat ME-163 dan ME-262 milik Jerman dengan mesin jet yang pastinya lebih cepat daripada pesawat baling-baling milik para lawannya. Yang kedua, kemenangan perang juga bukan cuma soal teknologi, tapi soal administrasi dan logistik. Bagaimana mengatur, memasok, dan mengendalikan ribuan tentara. Percuma saja tentara-tentara itu bersenjata lengkap kalau dipimpin oleh anak TK tanpa sistem. Kita tidak bisa mengelak bahwa negeri Jerman adalah negeri pencipta militer modern. Modern bukan dalam hal persenjataannya, tapi cara pandangnya, cara menghadapi masalah, cara administrasinya. Orang Jerman yang berbudaya kaku menghadapi Napoleon yang jenius, yang kreatif, kalah telak. Nah, sebagai orang kaku, mereka pun memutar otak bagaimana mengalahkan jenius seperti Napoleon. Mereka akhirnya menciptakan sistem militer modern yang tidak mengandalkan orang-orang jenius seperti Napoleon. Tapinya mengandalkan staf. Staf adalah sekumpulan orang-orang yang biasa saja, tapi dilatih dan dididik secara ilmiah untuk memecahkan masalah yang sudah dibagi-bagi. Logistik, komunikasi, artileri, dan lain-lain. Sistem inilah yang melahirkan negara Jerman modern. Sistem inilah juga yang ditiru oleh semua militer modern yang tidak bergantung pada jenius lagi. Dengan pelatihan yang baik, opsir-opsir militer saat itu adalah sekumpulan opsir yang terlatih baik, terdidik baik, dan siap memenangkan perang. Yang ketiga, di tahun 1930-an dan 140-an, lawan-lawan Jerman sedang lemah. Krisis ekonomi besar dari tahun 1928 belum berakhir. Pengangguran massal membebani masyarakat Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara maju lainnya. Di timur, Uni Soviet dipimpin oleh diktator bernama Iosif Stalin. Yang kita ketahui, ia membantai teman-teman seperjuangannya, petani-petaninya, bahkan opsir-opsir militernya sendiri, serta jutaan orang lainnya yang dia curigai. Semua negara kuat yang berada di sisi barat maupun timur Jerman pun sedang melemah. Jerman sendiri dengan program pembangunan besar-besarannya berhasil keluar dari krisis ekonomi. Jalan tol dibangun, pabrik-pabrik mulai produktif, dan yang terutama senjata-senjata tempur mulai dirakit. Ekonomi Jerman berhasil keluar dari krisis lebih dahulu. Jerman pun siap memanfaatkan kelemahan lawan-lawannya. Jadi pertanyaannya, tentu saja kalau sudah punya 3 keunggulan ini, kok Jerman masih bisa kalah?